Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah pada pagi hari ini. Allah izinkan kita semua bergabung di majelis Formula Hati. Semoga mendapatkan barokah penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Materinya tauhid, temanya hari akhir. Ini hari akhir, ini bab hari akhir, salah satu tema atau salah satu rukun iman yang paling sering muncul setelah iman kepada Allah. Sering digandingkan antara iman kepada Allah dengan iman kepada hari akhir. Di surat Al-Baqarah, ini sekaligus menjadi dasarnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan dengan hari akhir dia yakin. Di hadis Rasulullah digandingkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarah. Dan banyak sekali. Jadi dasar hukumnya kuat sekali di hadis Rasul yang terkenal. Mal iman qala al iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarri. Nah, kalau letaknya di rukun iman itu di nomor 5, tapi terkadang kalau di syu'abul iman diletakkan di nomor 6. Apa sih hari akhir itu? Apa hari akhir? Nah, hari akhir adalah titik pisah sekaligus titik permulaan dari dunia ke ma ba'da dunia, yakni darul akhirah, negeri terakhir. Disebut dunia karena permulaan, karena dekat, karena sebentar, atau karena rendah. Makna dunia itu kan gitu. Dunia itu bisa bermakna dekat, rendah. Kalau darul akhirah itu negeri yang paling akhir. Nah, disebut paling akhir karena nggak ada lagi tempat yang akan kita singgahi lagi setelah itu. Nah, ini sudah sangat diketahui ya tentang 5 alam yang dilewati manusia. Ada alam ruh, setelah itu alam rahim, 3 sekarang alam dunia, terus nanti pindah ke alam barzah, terakhir alam akhirat. Nah, kata hari akhir harus diingat ya. Ini sebenarnya merujuk kepada darul akhirah. Cuman kata hari akhir
juga bisa bermakna hari kiamat. Jadi ada dua makna ya, yaumul akhir gitu. Iman pada hari akhir ini bisa bermakna dua kan, mengcover dua hal gitu. Bukan makna yang berbeda, mengcover dua hal. Yaumul akhir maknanya adalah merujuk kepada darul akhirah, negeri akhirat. Yang kedua, yaumul akhir maknanya adalah hari kiamat. Nah, dua-duanya tentu memiliki hubungan. Perlu dipahami di mana letaknya alam barzah kalau kita bicara hari akhir. Termasuk tidak, kan kalau di rukun iman kan wabil yaumil akhir, dengan hari akhir. Nah, jawabannya termasuk. Kenapa? Karena ada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur itu adalah pos pertamanya hari akhir. Pos pertamanya negeri akhirat. Negeri terakhir. Nah, dari hadis ini kita bisa dapati bahwa alam barzah atau alam kubur itu masuk di dalam makna yaumul akhir atau darul akhir. Karena dianggap sebagai pos pertamanya negeri akhirat. Jadi hari akhir berarti pertama mengandung makna darul akhirah yang dimulai dari kebangkitan. Yang kedua, yaumul akhir mengandung makna hari kiamat, yakni as-sa'ah itu. As-sa'ah yang mana as-sa'ah itu yang hari kiamat. Yang ketiga, hari akhir juga mencakup tentang alam barzah. Ini istilahnya mencangkup ya, mencakup alam barzah. Kira-kira itulah yang dimaksud dengan yaumul akhir. Pertanyaan berikutnya, di mana letaknya kematian? Kematian adalah berakhirnya orang hidup di dunia untuk memulai hidup di alam barzah. Artinya, ketika orang sudah mati, maka dia memulai hidup baru di alam barzah. Artinya dia memulai mencicipi pos pertamanya negeri akhir. Kayak orang di alam rahim. Dirinya, bayi ini masuknya alam rahim. Tapi bapaknya, ibunya masuknya di alam dunia. Bapak ibunya wajib sholat, dianya belum wajib sholat. Karena dia masih di alam rahim. Nah, oleh karena itu, ketika kita bahas darul akhir, tenaga akhirat, biasanya akan juga melebar bahasanya bab kematian. Jadi kalau kita buat petanya ya, semua orang akan berakhir di alam akhirat. Ya, semua orang yang sekarang ada di dunia, semua orang akan berakhir di alam akhirat. Setiap hamba punya waktunya masing-masing berjalan di 5 pos ini, di 5 alam. Mulai dari alam roh,
alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Setiap hamba punya waktunya masing-masing menjalani, melewati 5 alam ini. Ya. Setiap hamba akan pindah ke alam masing-masing sesuai dengan kehendak Allah. Perpindahan dari alam roh ke alam dunia, ke alam rahim namanya peniupan. Ya. Ditiupkanlah padanya roh. Perpindahan dari alam rahim ke alam dunia namanya kelahiran. Perpindahan dari alam dunia ke alam akhir namanya perpindahan dari alam dunia ke alam barzah namanya kematian. Perpindahan dari alam barzah ke alam akhir namanya kebangkitan. Sip ya, udah ingat. Nah, tadi saya menyebutkan setiap orang akan mengalami perpindahan ke 5 alam ini sesuai dengan waktu yang Allah tentukan. Nah, ada yang menarik. Untuk pindah ke alam akhir, itu pindahnya tidak masing-masing. Nah, kalau dari alam roh ke alam itu kan masing-masing, nggak bareng-bareng. Tidak seluruh makhluk Allah dibarengkan pindah ke alam rahim. Seluruhnya pindah ke alam dunia, tidak. Tapi khusus pindah dari alam barzah ke alam akhirat, itu pindahnya bareng, jadi satu. Sejak makhluk pertama Nabi Adam sampai nanti makhluk terakhir siapa. Nah, disinilah diperlukan alam tempat menunggu. Disinilah diperlukan tempat menunggu. Nah, tempat menunggu ini atau alam menunggu ini namanya alam barzah. Siap? Jadi yang sudah dikirim duluan dari alam akhir, ya, sampai pada dikirim duluan dari alam roh sampai terakhir nanti, ketika di dunia sudah waktunya dia harus selesai dengan di dunia, dimatikan oleh Allah, wafat, terus ditaruh di alam barzah. Dia nunggu sampai yang lain semua mati semua di alam barzah semua. Ya. Nah, ketika sudah waktunya semuanya harus pindah ke alam barzah, maka dunia diselesaikan. Awas, ingat tadi dari peta di awal, itulah namanya hari akhir yang bermakna hari kiamat. Hari kiamat adalah berakhirnya dunia, karena semua hamba akan pindah ke alam akhirat melalui alam tunggu yang disebut dengan alam barzah. Makanya di sana ada hadis, hadis atau apa ya, atau ungkapan. Tapi ini sudah maklum. Idza mata qama qiyamatuhu. Kalau orang itu sudah mati, maka dia berdirilah kiamatnya. Jadi hari kiamat itu mengandung 2 makna. Yang pertama, kematian seseorang itu adalah hari kiamat bagi orang itu. Dan yang kedua adalah matinya semua orang di waktu yang sama terakhirnya dunia itu, itulah namanya hari kiamat yang sesungguhnya. Kalau tadi namanya kiamat kecil, yang tadi kedua namanya kiamat besar. Kiamat besar punya tanda kecil dan tanda besar ya. Hari kiamat ada 2, hari kiamat kecil yakni kematian orang, yang kedua hari kiamat besar yakni kematian seluruh orang bersama dengan selesainya dunia.
Itu namanya kiamat besar. Kiamat besar punya tanda, yakni tanda kiamat kecil dan tanda kiamat besar. Ya. Tapi ini tanda untuk hari kiamat besar. Cuma kalau orang sudah menyebut hari kiamat, maknanya adalah kiamat besar itu. Sedangkan kiamat kecil biasa disebut dengan kematian. Oke ya, sebelum saya pindah sampai poin ini, ada yang mau bertanya nggak? Supaya memahami hari akhir itu begitu kira-kira. Paham ya? Setelah itu kita akan bahas. Ada yang mau bertanya? Sebelum dipindahkan ke subtema lain, Fadal? Ustadz ada yang nanya ya, Ustadz saya bacakan dia sebentar ya. Iya. Sebentar. Peniupan, kelahiran, kematian, terus apa ya tadi? Nggak kedengeran. Kebangkitan. Oh, kebangkitan. Ya, cuman itu aja Ustadz, silahkan teruskan. Oke. Jadi bisa dipahami ya, makanya kalau kita bahas hari akhir itu, temanya akan melebar sampai ke bab kematian. Karena kematian adalah pintu orang menuju alam barzah sebagai tempat menunggu ke hari akhir. Aslinya emang mau dikirim ke hari akhir. Tapi kan nunggu yang lain mati dulu, paham ya? Yang lain mati dulu semua, baru nanti dipindah bareng-bareng. Karena perpindahan orang dari alam barzah ke alam akhirat itu bareng. Namanya kebangkitan. Setelah ditiup sangkakala yang kedua itu. Bisa dipahami ya, insya Allah ya. Makanya akhirnya kalau kita bicara hari akhir, maka bahasanya akhirnya mulai dari kematian, kemudian kebangkitan, alam kubur, sampai nanti bicara hari kiamat, terakhir baru hari akhir. Insya Allah tema besar ini kita akan ambil hal-hal pokoknya. Nah, salah satu buku yang menjadi referensi dan baik sekali untuk terus dibaca, terutama kita-kita yang sudah segini ini, adalah Tadhkirah tulisan Imam Qurtubi. Bukunya namanya Tadhkirah. Assalamualaikum Pak Ustadz, boleh tanya Pak Ustadz? Fadal Pak. Ya Pak Ustadz, pasti ya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, dalam alam barzah itu Pak Ustadz, yang kita menunggu sebelum ke akhirat ya Pak Ustadz, itu keadaan manusia itu apa aja Pak Ustadz? Bagaimana Pak Ustadz? Oh ya. Assalamualaikum. Salam. Nanti insya Allah akan dibahas. Disebut dengan alam menunggu. Tentu alam barzah ini bukan kuburan ya. Alam barzah disebut pula dengan alam kubur, tapi bukan kuburan. Kuburan bahasa Arabnya makbarah. Kalau alam kubur itu alam kubur, bukan makbarah. Kalau makbarah itu dunia, kuburan kan dunia. Kalau dibongkar ya manusianya udah jadi tulang belulang misalnya, kalau emang sebagiannya dijaga oleh Allah anggota badannya. Jadi di sana waktu pertama kali mendapatkan proses yang selama ini sudah kita dengar, nanti akan dijepit oleh tanah. Bagi orang saleh itu merupakan kehangatan, bagi orang yang tidak saleh itu merupakan siksaan. Pertama kali ditangkap oleh tanah, dan ada pertanyaan malaikat, Munkar wa Nakir, dan ada azab kubur atau nikmat kubur. Kalau dia bisa jawab, ya berarti dapat nikmat kubur. Kalau dia tidak bisa jawab, dapat azab kubur. Nah, setelah melewati masa itu, sampai masa yang Allah kehendaki, sampai kapan? Sampai Allah kehendaki, maka akan istirahat. Rohnya, kan pada waktu ditanya itu rohnya kembali. Yakni rohnya kembali. Artinya, ya di alam itu, setelah itu nanti rohnya diambil ke tempatnya masing-masing.
Karena nanti akan dikembalikan oleh Allah pada waktu kebangkitan. Jadi ngapain di sana? Istirahat dia. Tentu setelah melewati ada adab, ada nikmat. Tentu bagi yang istirahatnya yang mendapatkan nikmat, ya istirahatnya orang nikmat. Kalau yang dapat adab, ya istirahatnya orang yang diadab. Setiap pagi dan sore diperlihatkan bagi masing-masing, bagi termasuk yang dapat rahmat dan yang mendapatkan adab. Bagi yang dapat rahmat diperlihatkan surga setiap pagi dan sore. Diperlihatkan tempat surganya. Dan akhirnya orang ini berdoa, ya Allah, percepatlah hari kiamat. Maka disampaikan padanya hari kiamat datang pada waktunya. Sementara yang orang kafir, orang munafik itu dan yang diadab diperlihatkan padanya neraka. Maka ketakutan sebelum mencicipi neraka sesungguhnya. Mungkin demikian ini kira-kira sekilas tentang alam barzah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Terus? Ustadz, ada yang bertanya, Ustadz. Sebentar ya, Ustadz, saya bacakan. Betul, Bu? Dari Pak Sigit, saat alam akhirat dimulai, apakah surga dan neraka sudah ada dan ada penghuninya? Oh iya, surga neraka sudah ada. Kalau penghuninya, ya pertama kali surga penghuninya ya yang jagain saja itu. Kan surga baru dibuka bersama dengan datangnya Rasulullah itu. Rasulullah lah yang membuka pintu pertama surga. Sementara neraka, itu belum ada penghuninya. Yang jagain kan bukan di dalamnya. Gitu. Tapi kalau surga, itu yang jagain dari kisah tentang masuknya ke surga itu, ditutup pintunya, kemudian ketika Rasul datang, setelah proses di hari akhir itu, dia anta Muhammad, engkau Muhammad, ya. Kemudian kata yang menjaga, demikianlah kami tidak boleh membuka kecuali kau yang membuka. Gitu. Nah, tentu di sini ya asumsinya Rasulullah pertama kali yang masuk ke surga. Jadi sudah ada, kalau dianggap ya surganya masih ketutup, yang buka Rasul ya belum ada penghuninya. Mungkin yang jagain aja kan, malaikat Ridwan itu. Demikian juga neraka. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi, Ustadz ya? Betul? Kalau saya boleh melanjutkan yang pertanyaan tadi, yang pertama tadi. Jadi surga sama nerakanya itu sudah ada sejak kapan, Ustadz? Apakah sekarang juga sudah ada gitu ya, Ustadz? Iya. Itu coba. Sudah diciptakan. Surga dan neraka itu sudah diciptakan. Kapannya? Kalau kapannya, hari akhir tidak bisa pakai logika ya. Kapannya? Yang jelas sudah diciptakan bersama dengan diciptakannya manusia alam ini. Itu yang kemudian ada bahasan di surat Al-Baqarah itu tentang surga yang dihuni Nabi Adam itu, surga yang akan kita huni di negeri akhirat atau surga lain. Nah, ini bahasanya panjang. Tetapi kalau melihat di beberapa hadis tentang ditutup neraka, aku termasuk hadis Isra Mi'raj tentang diperlihatkan padaku surga gitu-gitu. Itu sudah menunjukkan bahwa sudah ada. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan lanjutan ya Ustadz ya, ada lagi ya. Apakah azab kubur itu berlangsung terus-terusan sampai kiamat? Iya. Kalau melihat beberapa hadis terkait dengan azab kubur, kemudian kalau terus dipadukan dengan kondisi orang di alam barzah, itu menunjukkan tidak sampai hari kiamat. Tetapi kondisinya kan mendapatkan azab, makanya saat tadi menyatakan sampai masa yang Allah kehendaki.
sampai masa yang kapan diadab? Sampai masa yang Allah kehendaki. Karena orang yang diadab ini kan juga diperlihatkan padanya neraka setiap pagi dan sore. Nah itu ya, itulah salah satu bentuk azabnya juga. Gitu. Terus di beberapa hadis kan juga menunjukkan umum ketika masalah roh itu dicabut, dikembalikan kalau yang kalau yang soleh kan diiliyin. Nah, ketika nanti ada orang datang, maka orang-orang di alam barzah ini diberikan kemampuan untuk menjawab. Akhirnya itu istirahat lagi. Nah, kalau melihat kayak gini, kalau melihat beberapa itu dari beberapa hadis menunjukkan gitu, bahwa waktunya ya sampai Allah kehendaki, tidak secara jelas azabnya sampai hari kiamat tiba gitu. Kira-kira gitu. Allahu a'lam. Ya Ustadz, silahkan dilanjutkan lagi. Lanjut ya. Jadi sudah paham ya si konstelasi hari akhir ya, harus paham posisinya. Jadi ulang lagi, kata hari akhir itu maknanya pertama negeri akhirat. Makna kedua adalah hari kiamat. Ya. Tetapi karena ada hadis tentang barzah dianggap pas pertama hari akhir, maka hari akhir juga mencakup alam barzah. Nah, alam barzah punya pendahulu namanya kematian. Makanya sampai bahasan hari akhir itu mulai dari kematian, alam barzah, hari kiamat, dan yang terakhir menjadi makna utamanya namanya negeri akhirat, yang dimulai dari kebangkitan semua orang dari alam barzah dibangkitkan menuju negeri akhirat. Allahu a'lam bishawab. Nah, proses kejadian di negeri akhirat itu kejadiannya gini. Ketika dunia ini sebagian nama sudah mulai mati pada waktunya, sampai tinggal penduduk terakhirnya alam dunia, gitu ya kira-kira ya. Maka orang mukmin mati duluan dengan proses. Sisanya orang kafir, orang munafik. Nah, tentu nanti lebih detailnya pas nanti bahas kita hari kiamat ya. Sisanya orang kafir, orang munafik ini kemudian terjadilah kebakaran dari barat, dari timur. Maka kebakaran ini sekaligus juga menggiring orang untuk menuju ke tempat yang disebut sebagai di daerah Syam. Jadi kebakaran di ujung timur, di ujung barat. Nah, bersamaan dengan itu pula ditiuplah sangkakala pertama. Itu nanti kalau kita kita pas nanti bahas pas hari kiamat. Maka semua orang mati. Nah, itu tuh bersamaan dengan sebelumnya ada khusuf ya, ada amblong di mana-mana. Ini udah hancur lebur nih dunia. Saat sudah ditiupkanlah sangkakala pertama, orang mati, itulah bumi diganti dengan bumi lain. Terus was-samawat matwiyatum biyamini. Langit itu digantung. Jadi bumi diganti dengan bumi lain. Disinilah ada proses pergantian bumi ya. Tentu di konteks ini secara ilmiah pengetahuan ya tidak sanggup menjelaskan. Karena sampai hari ini aja pengetahuan hanya bisa melihat planet itu begini. Gitu. Tapi di Al-Quran itu yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati matwiyatun biyamini. Hari di mana bumi diganti dengan bumi lain. Nah, itulah pas diganti dengan bumi lain itu sebenarnya sudah bukan lagi buminya dunia, tapi sudah
mulai buminya akhirat. Nah, karena tadi apa? Manusia sudah mati semua. Setelah sudah bumi digantikan bumi lain, langit juga sudah berubah, maka kemudian Allah berfirman, ya nanti insya Allah pada waktunya ini umum, gambaran umumnya dulu, kita nanti juga akan bahas hadisnya. Maka Allah bertanya kepada malaikat, masih ada yang hidup ya Israfil? Maka ya Allah, tinggallah saya. Maka Allah berfirman padanya, mut. Maka Israfil meninggal. Dah. Tinggallah Al-Hayyul Qayyum. Allah yang maha hidup, yang maha kekal. Kemudian sudah semua, udah tidak ada semua makhluk, terjadi proses. Ada nanti Allah berfirman lagi dan macam-macam. Kemudian Allah kemudian bangkitkan pertama kali Israfil. Israfil bangkit, kemudian nanti Israfil meniupkan sangkakala yang kedua itu. Begitu ditiupkan, maka semuanya muncul. Nah, ini menarik tadi kan. Semuanya muncul dari alam barzahnya. Semua muncul dari alam barzahnya dalam kondisi seperti kelahirannya, yakni telanjang bulan. Nah, itulah ketika dia dibangkitkan, itulah dia sudah masuk di alam terakhir, negeri akhirat. Bisa dipahami ya kira-kira ya. Jadi ada, ini kalau nggak didetail kayak gini, kadang masih bias. Jadi ada pergantian bumi dengan bumi lain. Kita bertanya, lalu terus yang apa namanya, yang jenazah ya, atau sisa-sisa tulang-tulang belulang yang ada, itu sudah, itu kehendak Allah, entah kemana urusnya, sudah hancur lebur. Cuman kan kita masih ada satu pernyataan yang menarik. Ajbudhanab atau tulang itu kan tidak hilang. Dari situlah kebangkitan. Memang antara alam sama alam itu bersambung-sambung, gitu. Ya, alam roh ke alam rahim ke dunia, dunia ke barzah, itu selalu punya kaitan, bukan terputus gitu. Ini yang kita bisa dapatkan tentang ini, bumi diganti dengan bumi yang lain. Kemudian Allah bangkitkan Israfil setelah kematiannya, dia meniupkan dan orang bangkit. Nah, itulah namanya, begitu bangkit, itulah namanya mahsyar. Nah, bisa dipahami ya. Mahsyar adalah tempat berkumpulnya semua hamba di hari akhir. Bangkit semua di mahsyar. Semua orang, berapa miliar nih, nggak tahu jumlahnya. Akhirnya mereka diberikan oleh Allah ingatan yang sama untuk bertanya kepada Nabi pertama, kepada Nabi Adam. Terus begitulah, terus. Oke ya, bisa dipahami ya, insya Allah ya. Nah, dari sini sudah langsung terus proses hari akhir. Nah, oleh karena itu, manazilul akhirah atau pos-pos hari akhir itu ada, tergantung kita menomorkannya ya, kita urut bareng-bareng. Yang pertama, posnya adalah kubur atau barzah, itu pos pertama. Pos pertama orang untuk masuk ke alam akhirat namanya al-barzah. Yang pertama. Setelah barzah dia akan mengalami, jadi namanya manzilah ya, manzilah, bukan alam, manzilah, manzilah di barzah. Yang kedua, setelah itu ada kebangkitan. Ya, dia dibangkitkan. Setelah kebangkitan, maka dia nomor 3, maka ada mahsyar. Nah, di mahsyar ini kalau Imam Baihaqi dijadiin satu
pos besar, namanya pos mahsyar. Nah, di mahsyar ini isinya banyak. Ya, pos ketiga, mahsyar. Manzilah ya, manzilah. Di mahsyar ini yang pertama ada namanya hisab. Karena nanti ketika orang sudah berada di tempat perkumpulan besar itu, hasyar itu digiring, mahsyar tempat digiring, gitu sebenarnya gitu. Tempat digiring. Hisab. Setelah hisab, maka akan memasuki tempat timbangan amal. Setelah timbangan amal, akan memasuki sirat. Gitu. Jadi, termasuk ada dinamika yang banyak sekali ya di dalam mahsyar itu. Tempat penggiringan itu. Jadi, ada hisab, di dalam hisab ada proses. Ada timbangan amal, kemudian ada sirat. Itu semua di mahsyar. Sampai setelah sirat, masuk pos yang paling akhirnya akhir. Namanya surga atau neraka. Sirat posisinya di atas neraka jahanam. Sirat posisinya di atas neraka jahanam. Yang selamat, ujungnya adalah pelataran surga. Gitu. Ujungnya adalah pelataran surga. Nah, di konteks inilah nanti orang-orang munafik mendapatkan kondisi tertipu padanya, karena dia berjalan bersama orang mukmin terang, tapi nanti gelap kembali. Karena pada waktu habis timbangan itu semua orang yang sudah selesai hisab, selesai nimbang, itu kan akan memasuki sirat. Nah, itu gelap gulita sudah kondisinya. Jadi bagi yang mukmin akan menggunakan cahaya imannya sendiri. Yang munafik gelap gulita untuk melewati sirat itu. Nah, di ujung sana pelataran surga. Nah, jadi manzilah terakhir dari negeri akhirat atau alam akhir namanya surga dan neraka. Surga bagi orang mukmin yang taat, neraka bagi orang kafir, orang munafik, dan orang mukmin yang harus selesai dulu urusannya muslim ma'asi sampai nanti Allah akan masukkan mereka ke surga. Tinggallah ada dua kelompok saja, ahlul jannah wa ahlun nar. Oke, sampai poin ini. Ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Ada Ustadz, ada. Ustadz, atas dasar apa seseorang diazab di alam kubur padahal belum dihisab? Jadi belum diketahui timbangannya berat kebaikan atau keburukan. Silakan. Yes. Itu ditanya pertanyaan itu nggak bisa jawab, diazab. Jadi ini saya masih ingat pertanyaan ini memang pertanyaan yang menggelitik di banyak orang. Nah, kan belum hisab, kalau udah diazab gimana? Jawabannya apa? Nah, kan udah ditanya. Marabbuka, wa nabiyuka, nggak bisa jawab, diazab. Kalau bisa jawab, ya dikasih nikmat. Tapi ya nikmat kubur, bukan nikmat surga neraka ya. Kayak sekarang kita punya nikmat dunia. Punya azab dunia kan, azab dunia kayak sakit, kayak apa? Kayak gempa gitu. Ini sama ini. Nikmat kubur. Azab. Jadi jawabannya kenapa? Tadi udah ditanya nggak bisa jawab, diazab. Sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang ini keazab sama tidak keazab itu sebenarnya udah punya tanda dari sejak kematian sebenarnya. Punya tanda namanya. Sejak kematian. Matiannya gimana? Malaikat datang kepadanya dengan kondisi seperti apa? Dan rohnya dicabut dengan cara seperti apa atau kondisinya seperti apa? Sampai nanti kemudian ditanya di alam kubur. Nah, begitu nggak bisa jawab, ya diazab. Nah, pertanyaan di alam kubur itu jawabnya bukan pakai
pengetahuan, tapi pakai iman. Gitu. Kan orang kafir juga tahu sebenarnya. Tahu dalam arti otak, tapi kan nggak beriman. Dan ditanyanya, Allah yang kasih ilmu pada hamba-hambanya ini, yang punya iman bisa jawab. Yang nggak punya iman nggak bisa jawab. Bisa jadi pengetahuannya tahu. Karena di alam barzah orang nggak bisa nipu lagi. Jadi kalaupun harus jawab yang benar, dia nggak bisa jawab yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Lagi Ustadz, ada pertanyaan dari Pak Dedi. Ya Bu. Apakah pada saat kita di alam barzah, kita yang ada di alam barzah bisa berkomunikasi dengan yang masih hidup? Oke. Apakah kita bisa melihat atau mendengar orang-orang keluarga di alam dunia? Terima kasih. Oke, satu-satunya yang kita bisa dapatkan penjelasan di bab ini adalah masalah salam. Selebihnya nggak ada penjelasan. Salam adalah ketika orang ahli kubur disalami oleh orang ahli dunia, mereka jawab. Nah, dari sinilah nanti terjadi pengkiasan yang kita khawatirkan kemana-mana jadi dan tidak berdasar. Karena di hari akhir itu urusan hari akhir nggak bisa pakai kias. Lu berarti kalau bisa jawab berarti bisa diajak ngomong dong. Gitu. Enggak. Hadisnya insya Allah sahih, cuma Anda nggak hafal. Pas nanti bahasan di alam barzah nanti saya bacakan hadisnya. Itu di buku Ar-Ruh tulisan Imam Ibnu Qayyim itu dibahas nih perkara. Bagus juga kalau ibu bapak semua beli buku namanya Ar-Ruh tentang Ruh. Itu ada bahasan nanti ketika orang yang di alam barzah mendapatkan salam dari orang di ahli dunia, maka mereka menjawab salam. Jadi kalau sampai batas ini ya, tapi kalau komunikasi yang lain diajak ngomong masalah mau tangguh banyak nih gimana caranya nih papa sekarang udah nggak sayang lagi sama aku, itu nggak ada bahasan. Terus jawabannya ya kita nggak ngerti, taunya hanya jawab salah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi apakah gitu, orang bisa mimpi ketemu orang yang di alam sudah mati? Bisa aja, namanya mimpi. Mimpi ketemu orang yang sudah mati dan berkomunikasi. Mungkin kalau mimpi. Ini bab tersendiri. Tapi apakah artinya orang di alam barzah tadi ngomong? Ya enggak, ya mimpi. Ngomong di mimpi. Bukan ngomong di alam barzahnya. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi pertanyaannya, kira-kira berapa tahun kita di alam barzah? Atau jarak waktu alam barzah ke kiamat berapa jauh? Ya, itu sampai pada tidak ada urusan tahunnya, sampai kiamat besarnya tadi muncul. Gitu. Kan orang mati ya, katakan misalnya ada orang mati tahun 1000, ada orang mati tahun 100, ada orang mati tahun 1000, ada orang mati sebelum Masehi, ada kalau menggunakan tahun itu ya. Nah, misalnya nih hari kiamatnya tahun 2400 Masehi, ya udah nunggu sekian lama itu. Waktunya kapan? Ya sampai hari kiamat besar itu diselesaikan dan sampai nanti dia dibangkitkan. Sepanjang belum dibangkitkan ya dia masih di alam barzah. Sepanjang dia belum dibangkitkan berarti masih di alam barzah. Karena setelah bumi diganti bumi yang lain masih panjang. Mulai proses kiamat itu yang orang mati semua bareng-bareng itu, ada kebakaran dari timur barat macam-macam, ada api dari barat dari timur, itu masih banyak proses panjang. Jadi seberapa lama waktu ya sampai ya berwaktu-waktu sampai hari kiamat tadi terjadi dan kemudian orang dibangkitkan masuk ke negeri akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, ini barangkali ngulang sedikit, ada pertanyaan, apa betul di padang mahsyar itu kita menunggu hingga ratusan tahun? Apa saja proses di padang mahsyar? Jadi kalau perkara angka-angka ini kita nggak dapatkan. Yang jelas lama, karena orang akan mengalami proses yang panjang. Mulai dia nanya kepada Nabi Adam, kan bareng-bareng itu nanyanya. Kemudian Nabi Nuh, sampai kemudian ke Rasulullah. Itu namanya haulul mahsyar itu, yakni kepayahan di hari mahsyar.
Gitu. Sampai kemudian Rasulullah itu sujud, kemudian Allah kabulkan sujudnya. Irfa ya Muhammad, isfa tasfa. Gitu. Angkatlah kepala Muhammad, berikan syafaat, engkau disyafaati. Baru dimulai hisab. Gitu. Nah, tapi Allah menyatakan hisab itu Allah itu sariul hisab, cepat hisabnya. Menghisab satu-satu orang. Ini terus berapa lama? Ya lama. Waktunya hanya Allah yang tahu. Gitu. Tapi yang kalian pahami tadi, proses yang di dalam mahsyar itu begitu. Jadi pada waktu orang bersama-sama nyari ke Nabi Adam seterusnya itu belum ada apa-apa itu. Itu baru istilah kata ini orang dibangkitkan di sebuah tempat besar, lapangan besar gitu. Tanah lapang gitu. Kemudian bumi yang sudah buminya akhirat ya, bukan buminya dunia ya. Istilahnya, kita ini mau diapain nih? Akhirnya nanya kepada Nabi Adam. Gitu. Nah, di dalam proses itulah nanti ada yang dapat naungan dari Allah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ditegaskan lagi, mungkin saya kurang jelas juga ya Ustadz. Ya. Tadi setelah orang-orang itu mencari Nabi, gitu kan, proses mencari Nabinya, terus tadi Nabi Muhammad sujudnya terakhir, sampai ketemu Nabi Rasulullah terakhir, kemudian Rasulullah sujud, yakni mohon kepada Allah, sujud untuk mendapatkan keputusan. Ini keputusannya apa? Nah, itu keputusan hisab itu. Itulah namanya syafaat Rasul kepada seluruh umat manusia. Itu syafaat Rasulullah itu. Nanti ada syafaat Rasul kepada umatnya saja. Itu syafaat kepada seluruh umat manusia. Bisa dipahami ya? Jadi Rasul sujud itu gimana Bu? Jadi maksudnya semua itu bingung ini mau ngapain gitu kira-kira ya Ustadz ya. Terus nanya Nabi Adam Nabi Adam nggak tahu, semua nggak tahu, terus ke Nabi Muhammad, baru Nabi Muhammad sujud itu, terus nanti ada proses hisab itu ya Tata. Mungkin lebih tepatnya tidak tahu, tidak bisa berbuat apa-apa, itu kira-kira kayak gitu. Nah, mungkin lebih tahu tidak bisa berbuat, makanya di dalam hadis Rasulullah itu yang juga ma'ruf hadisnya itu kan, setiap Nabi mengatakan nafsi, ya udah diriku aja, ini aku hanya ngurus diriku, kira-kira gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi ya Ustadz ya. Di alam apakah Nabi Isa menunggu sampai diturunkan lagi menjelang hari kiamat? Nah, kalau Nabi Isa sekarang di langit, itu kalau dari studi 5 alam, masuk kategorinya alam dunia. Karena Nabi Isa tidak mati, tapi Nabi Isa diangkat ke langit. Jadi ada kehidupan khusus bagi para nabi. Memang ini kan sudah tidak lagi bicara ilmu biasa ya. Loh kok bisa hidup? Allah hidupkan, bisa aja. Karena Nabi Isa jadi hidup sepanjang ratusan tahun itu. Sejak ia lahir, kemudian diangkat, sampai nanti turun. Menjelang hari kiamat, bersama nanti setelah muncul Imam Mahdi kan ya. Di subuh hari, turun di Manarah Bayallah, menara putih di masjid di Dimashq gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, masih ada pertanyaan lagi Ustadz? Saya kemarin nanya ke orang Suriah, itu masjid itu ada Ustadz gitu. Masjid putih yang dimaksudkan Nabi itu, iya di masjid Dimashq. Fadhal. Ya. Jadi hisab itu terdiri dari timbangan amal dan sirot ya Ustadz. Jadi waktu di mahsyar kan setelah sudah tadi dapat syafaat Nabi kan, hal pertama yang akan dilalui oleh orang-orang ini adalah hisab. Setelah hisab baru mizan. Mahsyar itu tempatnya. Allahu a'lam bishawab. Fadhal. Jadi yang dimaksudkan 70.000 bersama Rasulullah tanpa hisab dan siksa, ini hisab soal timbangan dan sirot ya Ustadz? Jadi nanti ada 70.000 itu nggak pakai hisab. Jadi nggak melalui pintu,
nggak ikut dihisab. Kan ini orang semua nih jadi satu di sebuah tempat kan. Gitu. Jadi ya dia langsung ke surga. Gitu. Masya Allah. Nggak ikut repot-repot hisab, nggak ikut repot-repot mizan. Langsung dia ke surga. Tentu ya Rasul dulu, karena yang membuka surga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Jadi siksanya itu pas melewati sirot ya Ustadz? siksanya apa, Bu? Nggak tahu ini pertanyaannya begitu tuh tadi. Oh ya apa namanya, di sirot itu belum ada siksa, cuman sirot itu di atas jahanam. Gitu. Ya siapa yang nggak selamat ya langsung masuk ke jahanam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi belum Ustadz, ada namanya, kalau di mahsyar itu belum azab, namanya haul. Haulul mahsyar. Haulul mahsyar itu makanya apa tadi saya nyebut? Haul itu kegalauan, kesedihan, kerepotan, kepayahan mahsyar. Nah, gitu. Belum ada apa-apa. Tapi sudah payah sekali itu. Karena kan ada sebagian orang waktu dibangkitkan menuju hisab itu, menuju semua. Ini kan yang berjalan pakai apa? Pakai melata gitu. Yang berjalan pakai kepalanya. Gitu. Aisyah mendengar hadis ini, ya Rasulullah, apakah mereka bisa berjalan menggunakan kepalanya? Kata Rasulullah, apakah yang bisa menjalankanmu dengan dua kakimu tidak bisa menjalankanmu dengan kepala? Gitu. Itu sesuatu yang terlalu mudah bagi Allah SWT. Fadhal. saya mau nanya sedikit Ustadz tadi. Jadi yang gelap tadi kita itu waktu di sirot itu udah gelap ya Ustadz ya? Waktu setelah mizan itu ya ini tentu jangan dibayangkan jauh-jauh ya. Pokoknya kita tahunya gitu ya. Tapi kan nanti akan kita lewati. Jadi setelah mizan itu gelap. Ya apakah berarti masuk ke area lain gitu? Yang jelas kan itu memang area hisab, terus area mizan, terus area sirot gitu. Nah pada waktu masuk ke area sirot itu gelap. Kenapa? Karena nanti orang akan lewati sirot pakai cahaya imannya masing-masing. Itulah orang munafik nanti kan dia ikut di belakangnya orang mukmin. Nah, gitu. Ya. Yang sudah disindir oleh Allah di Al-Baqarah itu. Setelah bicara munafik itu ya. Ya Ustadz. Tapi kalau yang Telaga Kausarnya di mana Ustadz? Telaga Al-Kautsar itu di surga. Oh jadi bukan, kalau yang itu loh yang kita minum apa gitu terus nggak merasa haus gitu, itu di mana Ustadz? Nah ini memang menarik ini. Dibabkan semua umat Nabi ditungguin oleh Rasulullah di surga. Apa di surga? Di Al-Kautsar. Inna mau'idakumul haud. Sungguhnya janji meeting pointmu dengan saya itu adalah di haud. Man syariba minhu lam yadma abada. Yang minum di situ tidak akan haus selama-lamanya. Nah, ini memang kalau melihat itu sudah merupakan kenikmatan, karena pada waktu bahasan mahsyar itu tidak muncul bahasan Al-Kautsar karena belum ada apa-apa. Gitu. Dia tidak di area sebelum sirot, gitu. Karena orang akan melewati area itu baru kemudian mendapatkan keputusan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Lagi Ustadz ya, ada pertanyaan, ada dua lagi. Di Al-Quran dikatakan satu hari di hari akhir sama dengan 1000 tahun di dunia. Apa itu menggambarkan panjangnya hari di yaumil akhir? Ya, hari akhir itu memang harinya itu yang 1000 tahun hari dunia. Itu memang begitu kira-kira. Ya, memang panjang. Allah alam bisa. Satu lagi, kapan berjalan di atas titian rambut di belah 7, Ustaz? Yang tadi setelah mizan. Setelah mizan itu, ini
Istilah titian rambut sebelah 7 itu istilah kita ya. Tapi ini istilah di sini aja. Bukan rambut di belah 7. Kan kata Nabi lebih tajam daripada pedang kayak gitu-gitu. Jadi orang masuk ke titian atau sirat itu setelah mizan. Bahkan nanti ada dinamika ketemu keluarganya dulu di sini. Itulah pertemuan terakhir dengan keluarga. Karena nanti ada yang masuk surga dan yang masuk neraka. Fadol. Ketemu keluarganya sebelum di atas itu ya, di atas sirat Ustaz. Sebelum sirat ya. Kalau ngelihat hadis nanti detailnya pas kita ketemu bahasannya. Ya. Setelah dihisab di area itulah, di area hisab sama mizan. Itulah nanti orang ketemu keluarganya. Nanti dari situ kan akan memasuki sirat. Nah, disitulah perpisahannya. Kalau dia ahlul jannah ya ketemu di surga. Nah, nanti saling mensyafaati kan nanti. Tapi kan nanti, syafaat itu nanti setelah sudah dapat keputusannya masing-masing. Syafaat tidak di sini. Jadi jangan ngandelin syafaat istilahnya. Karena syafaat itu nanti setelah orang sudah dapat keputusannya masing-masing, baru bisa saling mensyafaati. Ayah, lu anakku nih di mana? Ibuku di mana? Ini istilah dari saya. Baru saling mensyafaati. Setelah sudah dapatkan keputusannya. Karena mensyafaati kan yang ahlul jannah kan. Kalau dia sudah dia dapat keputusan ahlul jannah, masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalkan waktu di mizan sudah ketahuan dia masuk surga apa enggak? Padahal kan dia masih lewatin sirat itu tadi Ustaz. Gimana? Iya, Ustaz? Istilah kata gini loh, Bu. Tapi hanya istilah ya. Orang sudah dikasih jelaskan nilaimu, ya kan? Coba langsung dikasih bukti kedua, ditimbang. Bukti ketiga, ya suruh ngelewati. Gitu. Sebenarnya dari awal pun sudah ketahuan kalau dia itu disisap enggak. Begitu dia bangkit menggunakan cara yang tidak normal ya berarti itu sudah bakal diadab gitu sebenarnya kan. Cuman kan Allah harus menunjukkan, bukan harus, Allah adalah yang maha bijaksana, maha adil. Gitu. Ditunjukkan betul buktinya dia di mana dia nggak bisa membantah. Makanya orang yang di neraka itu nggak membantah. Ya Allah, kenapa aku di neraka? Karena dari sudah mulai dari kebangkitan, dihisab, dimizan, disirat. Ya sudah. Kan mereka tidak ada yang membantah bahwa dia di neraka. Wallahu a'lam bishawab. Setelah disirat, baru kalau dia jatuh, ya udah. Makanya di sana nanti ada hadis, ada orang yang terakhir, itu orang terakhir, selamat. Dia nengok ke belakang, semua itu sudah neraka jahanam yang membara-bara apinya. Dia orang terakhir yang selamat. Dia sangat bergembira karena selamat. Karena saking lambatnya dia melewati sirat. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi Ustadz. Mohon doa bacaan yang bisa yang bisa dibebaskan Allah dari azab kubur dan neraka sesuai dengan tuntunan Rasul. Masya Allah, itu yang diajarkan Nabi. Doa setelah sebelum salam itu. Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min fatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Hafal kan? Insyaallah ya. Dibaca setelah tasyahud selesai sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri atau min fitnati al masiihid dajjal. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya boleh nanya? Ya, saya boleh nanya Pak Ustaz. Ada di Al-Quran itu kan ada yang pertama saya tanya itu di Al-Quran itu ada katanya 3 golongan. Ada golongan terdahulu, ada golongan sekarang, dan ada golongan yang akan datang. Ya kan Pak Ustaz? Nah kemudian di Al-Quran juga ada dikalungkan di lehernya. Nah itu gimana itu persoalan-persoalan gitu tuh Pak Ustaz? Itu bukan terdahulu akan dan kemudian bukunya tuh diterima di kanan atau di kiri. Terima kasih Pak Ustaz. Itu golongan itu disebutkan as-sabiqun
itu jadi itu pengelompokan kualitas amal gitu ya. Kualitas amal. Sabiqun, terus kanan dan kiri gitu. Kalau orang dahulu, orang sekarang, orang akan datang itu pengelompokan umat. Tapi kalau di Al-Quran secara umum bicaranya nggak gitu. Itu tentang orang yang terdahulu, arti umat sebelum Rasulullah, dan ada orang umat setelah Rasulullah. As-sabiqun yang dimaksudkan itu memang banyak tafsir, apakah maknanya itu umat sebelum Rasulullah. Ya, sabiqun umat sebelum Rasulullah, tapi konteksnya itu konteks kualitas amal. Dikalungkan nanti pada waktu setelah sirat, itu kan nanti dikalungkan apanya dulu nih, kan ada kalau konteksnya diadab ya nanti pas di neraka baru ada proses, kan ada hartanya dikalungkan padanya dan macam-macam. Itu kalau konteks kalungkan apanya dulu gitu. Tapi ada kondisi pokoknya gini, adab itu dimulai di neraka. Itu adab. Tapi sebelum neraka namanya haul. Itu kerepotan dari mahsyar. Nah, kerepotan dari mahsyar itu tadi berjalan yang repot ya, yang orang-orang kafir, orang-orang munafik ini berjalannya repot, terus panas kan, ada panas, nggak dapat payung dari Allah SWT dan macam-macam gitu. Kemudian kalau di pertanyaan berikutnya apa tadi? Pertanyaannya berikutnya itu adalah ini Pak Ustadz, dikalungin di lehernya itu dikalungin apa gitulah? Ya itu sudah di neraka Pak. Kalau dikalungin itu sudah di neraka. Nah kemudian yang dia terima kitabnya itu dari kiri dan kanan. Oh ya, itu nanti dihisab. Jadi pada waktu dihisab, nanti insya Allah sih pada waktu kita bahas, ini memang kan baru tema umum ya, supaya kita bisa paham globalnya dulu. Nanti detailnya akan kita bahas. Nah pada waktu dihisab, itu kan nanti Allah akan tiupkan angin, nanti angin itu yang membawa kitab. Jadi proses penerimaan kitab itu dibawa oleh angin. Nah, angin itu akan mendatangi, kitabnya itu akan mendatangi orangnya ke tangan kanan, ke tangan kiri, atau ke punggung. Jadi bukan ngambil, didatangkan. Makanya ayatnya itu faman utiya kitabahu biyamin, yang didatangi kitabnya di tangan kanannya. Jadi sebenarnya kalau kembali kepada Bu Yuli, waktu didatangi kitabnya orang sudah ketahuan. Kalau dia nerima tangan kanan, ya berarti ini insya Allah baik. Kalau nerima tangan kiri atau nerima di punggung, ya ini siap-siap akan jadi perkara besar. Setelah itu nanti, setelah sudah megang kitabnya masing-masing, sesuai dengan kondisi megangnya, ya ada yang di tangan kanan, di tangan kiri, ini Allah akan panggil setiap hamba dengan namanya. Dan yang dipanggil, yang Allah kehendaki, dia yang tahu, meskipun namanya sama. Gitu. Misalnya nama Ibrahim kan banyak. Kalau di Indonesia ada nama Bambang, kan banyak nama Bambang. Mungkin 2 juta nama Bambang. Tapi yang dimaksudkan oleh Allah, dia yang tahu. Maka kalau dia baik, dia datang dengan sukarela. Kalau dia tidak baik, maka dia nggak berani datang kepada Allah. Maka didatangi oleh malaikat, dipaksa datang oleh malaikat, menghadap Allah. Itu nanti dihisab gitu cerita. Wallahu a'lam bishawab. Maaf Pak Ustadz, ini saya teruskan sebentar Pak Ustadz. Kemudian yang katanya itu dengan muka yang tertunduk dan kemudian diseret gitu atau diseret atau apa itu di dalam Al-Quran, itu di mana itu Pak Ustadz? Ya nanti case-nya muka tertunduk itu dihisab. Tapi kalau diseret ada 2. Bisa jadi kan itu case-nya beda-beda. Bisa jadi kalau di sini itu ditarik oleh malaikat, dihisab itu ditarik. Bisa jadi sudah kejadian ditarik karena dia nggak berani menghadap Allah. Orang yang nggak baik ini, kafir, munafik, al-ma'asi. Atau ditarik pada waktu disirat juga kemungkinan. Pada waktu kan dia gelap, dia nggak berani mendatangi. Bisa saja ditarik karena kan itu kan wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, ditarik kan, digiring. Ngeri ya Pak Ustadz. Allah a'lam. Ustadz masih ada pertanyaan banyak, mau lanjut dulu apa bagaimana Ustadz? Oh ya, coba
berapa nggak apa-apa Bu. Ya. Nggak apa-apa. Ini masih global kan? Nanti insya Allah bisa. Ya. Ini dari Pak Eko, Pak Ustadz. Ustadz lagi flu ya. Semoga lekas sembuh dan sehat kembali. Amin. Pak Eko, Ustadz. Iya, betul. Ya, lalu ada Bu Evi. Pas ketemu keluarga, apa yang dilakukan di sana, Ustadz? Oh ya, kalau di dalam hadis itu ya hanya bertemu keluarga, sudah, ya enggak. Ya. Ya. Bukan enggak ada makan-makan, enggak ada begitu. Ya, Ustaz. Ini orang sudah sama susah-susahnya masing-masing ini. Tentu bagi yang hisapnya baik, dia gembira. Nah, bagi yang hisapnya buruk, ya ini yang jadi perkara. Gitu. Saya coba tes, apakah kumpul itu setelah hisap sebelum mizan atau setelah mizan sebelum sirat? Ya pokoknya di area itulah. Gitu. Ya. Yang jelas kumpul keluarga itu bukan sebelum sirat, bukan setelah sirat. Ya. Dia ada di area situ. Ya. Betul. Ustadz, pertanyaan dari Bu Hani, orang yang rugi di hari akhir karena amalnya ditransfer ke orang lain, karena waktu di dunia melakukan kezaliman, proses transfer amal ini pada saat kapan, Ustadz? Nah ini, jadi ini memang ketika orang sudah nanti ditetapkan hisapnya masing-masing, nanti qadha atas haknya orang lain itu nanti setelah sirat. Jadi memang kalau orang sudah punya hisapnya masing-masing, kan sudah nanti ya sampai ngelewati sirat. Nah, sebelum dia masuk ke surganya masing-masing, disitulah nanti ada Allah yuqadhi bainal abd. Kalau yang dihisab itu urusan dia dengan Allah SWT. Ya. Maka akan diqadha. Diqadha itu diputuskan antar hamba. Kalau nanti dia dia nggak cukup, ya dimasukkan ke neraka. Gitu. Jadi qadha-nya bukan dihisab, tapi diqadha setelah sirat. Itu jadi orang-orang yang merugi itu. Nanti saling kalau dia punya kezaliman kan berarti kebaikannya disampaikan. Kemudian nanti kalau kurang ya keburukannya dikasihkan sampai kemudian nanti ketahuan baru. Ini jawaban Syekh Uraifi ya. Tapi tidak nutup kemungkinan bahwa pelaksanaannya itu dihisab. Tapi nanti cari yang paling rojih yang mana? Karena kalau adanya setelah sirat sebelum ke surga, itu berarti meskipun ini memang Syekh Rafi adalah dosen akidah di Saudi. Ketika ditanya masalah ini, cuman dia nggak nyebutkan hadisnya masalah tentang waktu penyelesaian urusan manusia itu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Fadal. Jadi ada berapa pendapat gitu ya Ustaz ya? Maksudnya gitu ya Ustaz ya? Tentang penyelesaian dengan manusia itu. Tapi kelihatan yang tampak dijawab itu setelah sirat justru, bukan dihisab. Bukan waktu hisab. Jadi sepertinya ada hitung-hitungan lagi setelah itu. Udah senang kan? Karena pada waktu hisab itu hisab kan baik buruk gitu kan. Terus diterima, dibacain satu-satu kedolimannya mana gitu kan udah ketahuan. Nanti ditimbang baiknya mana buruknya mana gitu. Nah, itu sebenarnya kan sudah tampak dia buruk sama orang kan kecatat buruk juga kan. Buruk sama orang kan kecatat sama buruk juga gitu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu ini Ustadz, ada pertanyaan, kira-kira pelacur yang diampuni dosanya karena memberi minum seekor anjing akan mendapat azab di alam kubur atau tidak Ustadz? Ya kalau keputusan masing-masing pada hamba tentu hanya Allah yang tahu hamba itu nanti dapat adab atau tidak. Tapi kan kisah ini kisah tentang seseorang, ya kan? Dan itu kisah tentang seseorang
yang menggambarkan betapa luasnya rahmat Allah. Jadi nanti waktu di adab kubur ya sesuai dengan kondisinya dia. Kalau hadis itu kan menunjukkan bahwa sang pelacur pun bisa masuk surga karena mendapat rahmat Allah karena dia merahmati hambanya. Kan gitu. Jadi apakah berarti orang ini akan mendapatkan siksa kubur apa tidak? Ya sesuai dengan proses siksa kubur. Gitu. Kan bukan ini kan variabel lain kan ceteris paribus ya. Bisa dipahami ya. Kan kalau ada kisah kayak gini ini kan yang lain berarti dianggap kosong. Ada kasus dosa pelacuran dibanding dengan kebaikan ngasih minum. Maka rahmat Allah menghapus kesalahannya. Yaitu. Kis nanti apakah dia di alam kubur dia atau tidak, ya dengan kasusnya masing-masing. Dengan asumsi berarti semuanya zong, ya, berarti dia tetap beriman macam-macam, ya berarti insya Allah sudah diampuni dosanya oleh Allah SWT, gitu misalnya. Ya. Berarti kalau diampuni dosanya, berarti ya dia nggak diadab. Gitu. Tapi kan kisah ini tidak menceritakan urusan adab kubur sama alam kubur, sehingga kita tidak bisa, kan urusan alam kubur nggak bisa pakai kias-kias kan, harus ada pernyataan apa tentang hal itu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Ustadz cerita itu potret sesaat, gitu ya Ustadz ya? Ya, potret sesaat itu kan, ya. Potret tentang gitu. Ya. Yang lain dianggap aja nggak ada cerita dulu. Ya, ya betul. Setelah yang tadi dihisap segala macam itu kan proses keseluruhan. Ya, bukan berarti pelacur ini nanti nggak dihisap macam-macam. Ya, nggak begitu. Ya, tetap aja proses yang lain. Tapi di case ini dapat ampunan Allah. Iya. Lalu pertanyaan terakhir nih mudah-mudahan Ustadz ya, adakah amalan agar cepat melewati sirat? Konon ada yang melewati secepat kilat. Ya, ini kalau secara umum kualitas iman, gitu. Ada yang secepat kilat dan macam-macam. Ini kualitas amalan. Jadi kalau kita kualitas imannya dan amalnya tinggi, ya cepat. Gitu. Ya akhirnya kalau kita dibuat statistika yang gampang ya di cabang-cabang iman itu, kembali ke cabang iman. Kalau dia bisa lengkap, lebih sempurna imannya, insya Allah cepat. Gitu. Termasuk di dalamnya yang perlu penekanan supaya terjaga dari api neraka itu yang banyak sedekah, banyak zakat itu. Banyak zakat, banyak sedekah. Itu kan menjaga ia dari api neraka. Karena dari sini dia terjaga, jadi nggak jatuh nggak jatuh ke neraka. Sebagaimana saya pernah ngasih materi, tapi di kelas ini atau kelas yang lain ya, menjaga jangan sampai batal imannya, itu kan. Kemudian fokus ke perbuatan yang paling utama, yang panjang, kayak gitu-gitu itu kan strategi beramal. Wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai Ustaz, silakan dilanjutkan. Okay. Jadi tadi sudah paham ya, ini gambaran umum. Jadi manzilah terakhir darul akhirah namanya al-jannatu wan nar, surga dan neraka, yang oleh Imam Baihaqi di Syu'abul Iman itu masuk ke cabang iman yang ke-10. Gitu. Oke ya. Nah, cabang iman ke-9. Nah, hari akhir ini tuntutan kepada kita itu apa sebenarnya? Tentu cover utamanya iman terhadap hari akhir. Itu kan sikap kita pertama, untuk cover besarnya namanya al-iman bil yaumil akhir. Iman kepada hari akhir. Seperti tadi dipahami ya, dengan segala makna dan cakupannya. Nah, dari iman pada hari akhir dan pengetahuan kita tentang hari akhir, diharapkan kita yang pertama, kita mengetahui dengan baik hari akhir. Karena kalau pengetahuan tentang hari akhir itu kurang baik, nanti ke bawahnya nggak baik. Dan salah satu hikmah ilahiyah, hari akhir diceritain berulang dan di konteksnya berbeda agar kita terus bisa menekuni ini bab. Ibarat kata, ini adalah tempat tinggal kita nanti dan tidak ada akhirnya. Jadi
Jadi harus ditekuni. Setelah kita mengetahui dengan baik, yang kedua, kita menyiapkan dengan baik. Al-ilmu bihi, kedua al-isti'dad lahu. Sebagaimana dorongan Nabi ketika ditanya tentang hari akhir. Nabi justru mendorong ke yang kedua, bukan hanya pengetahuannya. Kalau hanya pengetahuannya saja, ya nggak ada manfaatnya. Makanya di konteks ini ada sebagian ulama yang mengatakan, sebagian asatid atau ulama yang terlalu jauh menganalisis hari kiamat, tanda hari kiamat, nanti kira-kira datangnya kapan, macam-macam, dia komentarnya, itu bukan tujuan utama tentang hari akhir. Tujuan utamanya adalah engkau menyiapkan apa? Karena Nabi mengatakan ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah mata saat, kapan hari kiamat? Kata Nabi, ma'adattalaha, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Jadi yang kedua adalah al-isti'dad lahu, persiapan untuk hari akhir, untuk hari kiamat. Apa persiapan kita? Nah, kalau jawabannya persiapannya apa? Persiapannya seluruh iman, seluruh amal soleh, itulah persiapan menuju hari kiamat. Tidak ada yang beda-bedain. Karena untuk hari kiamat, kita tidak bisa ngebeda-bedain mana ini amal yang besar pahalanya sampai yang kecil pahalanya. Enggak. Kita ingin angkut semua. Meskipun kita tetap ada prioritas, bagaimana diterangkan di strategi amal, tapi tetap saja ingat, terkadang ada amal kecil yang tidak kita anggap, ternyata di sisi Allah itu besar sekali. Saking ikhlasnya kita. Dan ada amal yang menurut kita besar, tapi di mata Allah, di sisi Allah nggak ada artinya, karena ternyata kacau niat kita atau kacau amal kita. Kita bangun masjid gede sekali. Wah, insya Allah. Ternyata itu nggak ada artinya sih Allah. Ternyata yang ada isinya itu ketika kita tidak sengaja ngasih makan kucing, malah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi. Dan kisah begini nggak sedikit. Kisah begini ini nggak sedikit. Itu sebenarnya untuk mengingatkan kita bahwa pertama, jangan menganggap remeh sebuah amal. Kedua, yang utama itu penerimaan Allah. Bukan besar kecil menurut kita, tapi besar kecil menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang orang diselamatkan oleh Allah dari azab neraka gara-gara dahan-dahan yang menghalangi orang di jalan dipotong. Atau got mampet yang menghalangi air ngalir sehingga tidak merusak lingkungan. Atau makanan kecil yang tidak sengaja kita kasihkan ke kucing. Atau di sebuah riwayat hadis Rasulullah tentang orang yang pergi ke masjid. Atau baju yang dipakaikan ke orang yang kedinginan di jalan. Bisa jadi. Jadi apa yang kita persiapkan untuk hari akhir adalah seluruh iman dan amal saleh. Sebagaimana berulang kali saya sampaikan, amal hati tentu lebih berbobot daripada amal perbuatan dan amal lisan. Makanya iman, mahabbah ke Allah, takut pada Allah itu mendapatkan prioritas. Karena di hadis tadi, ketika Rasul bertanya, ma'adattalaha, apa yang kau siapkan untuk hari kiamat? Kata sahabat ini, ma'adattulaha bikathratis sholati wa kathratis siyam illa anni ahbabtullaha wa rasulah. Saya tidak menyiapkan hari kiamat dengan banyak salat dan juga tidak menyiapkan dengan banyak puasa. Hanya saja saya mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta ilaik. Engkau bersama orang yang kau cintai. Insya Allah, kalau mencintai baginda Nabi, semoga kita dekat-dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ya. Jadi yang kedua adalah al-isti'dad lah, persiapan untuk hari akhir. Apa saja dipakai. Gitu. Makanya kata Nabi, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan merasa hina dengan hal baik meskipun sedikit. Kalau engkau nggak bisa sedekah 1 juta, jangan hina dengan 2.000. Kalau engkau nggak bisa sedekah 1 ton, jangan hina dengan
jangan merasa hina dengan satu biji korma atau satu suap nasi. Gitu. Kalau kau ingin sodako setelah kaya, kau nggak akan bisa sodako. Sodakolah dari potongan makananmu. Gitu. Makanan sepiring diambil satu suap dikasihkan kucing. Jadi amal soleh. Masa kucing sesuap saja sampai kau tendang-tendang. Kan makan kucing itu nggak sampai 3 suap. Satu suapmu itu bagi kucing udah kenyang. Kasihkan ke dia. Gitu. Kan nggak perlu punya makanan busuk baru dikasihkan ke kucing. Tapi satu suapanmu itu udah bisa membuat kucing kenyang. Hamba Allah selamat dari kematian. Gitu. Dengan izin Allah. Nah, yang ketiga adalah al-istiqamatu fil isti'adad. Istiqomah di dalam menyiapkan. Saya tekankan nomor 3 ini. Terkadang kita menyiapkan tapi hilang istiqomahnya. Baru semangat, terus nanti hilang lagi semangat. Karena nanti pada dasarnya, ujungnya, yang akan dinilai itu istiqomahnya itu. Yang akan bernilai itu istiqomahnya itu. Yang bisa menyampaikan kita ke kata husnul khotimah itu. Itu yang istiqomahnya itu. Jadi ayo kita siapkan dengan istiqomah. Kalau menyiapkannya nggak istiqomah, ayah enggak. Udah siapin udah, tapi nggak istiqomah. Ibarat kalau ada orang mau nyiapin perjalanan mau keluar kota. Semangat nih, gitu. Ternyata disiapin baru bajunya, celananya belum, apa belum, minuman belum. Terus mau berangkat, kumpul-kumpul. Katanya udah disiapin, tapi kurang. Karena tidak istiqomah. Terus disiapin. Yang terakhir nomor 4, mohon kepada Allah dapat ampunan dan dapat rahmat, puncaknya masuk surga. Doa yang populer, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rindu kepadamu, saya minta kepadamu ridha dan surga. Dan saya berlindung kepadamu dari murkamu dan neraka. Masya Allah. 4 ya. Mengetahuinya, menyiapkannya, istiqomah untuk menyiapkan, dan berdoa untuk selamat dari neraka, masuk surga. Mungkin demikian materi pada pagi hari ini. Ada tanya jawab Ustaz lagi? Silakan. Fadal. Ya, dari Bu Hafni. Jadi tahapan di akhirat ada 2. 1 hisab, 2 sirot, begitu Ustaz? Oh bukan, banyak tadi Bu. Jadi kalau kita itu manzilah ya, manzilah itu pos ya. Pertama barzah, ya. Alam barzah itu termasuk hari akhir kan. Kedua hisab, ketiga surga neraka, ya. Kalau kebangkitan dihitung, kebangkitannya dihitung berarti 4. Ada barzah, kemudian kedua al-bi'ats atau kebangkitan, ya. Kan Imam Baihaqi ngitung, kebangkitan dihitung, berdiri sendiri. Keempat itu mahsyar. 3 Ustaz. Ketiga mahsyar. Ketiga mahsyar. Keempat surga dan neraka. Sip ya? Paham ya? Sudah ya? Oke. Di dalam mahsyar ada kegiatan apa saja? Nah, gitu kira-kira harus dipahami. Di dalam mahsyar itu ada apa aja? Ada pos apa saja ya? Di dalam mahsyar ada beberapa pos. Kalau tadi itu tahap. Nah, sekarang atau di dalam mahsyar ada tahapan apa aja? Kalau juga menggunakan bahasa pertanyaannya ini ya. Pertama kali adalah hisab. Kedua mizan. Ya. Ketiga sirat. Nah, kira-kira gitu. Ya, orang di tapi sebelum ke hisab kan sudah ada kegiatan tadi itu tanya, tapi anggap aja itu bagian dari proses ya. Wallahu a'lam. Ya Ustaz. Ya, insyaallah. Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Allah bisa, saya pernah mendengar, Allah bisa saja menggunakan ruh yang sama untuk dilahirkan ke dunia dalam bentuk manusia yang berbeda. Apa betul Ustaz? Bila betul, satu ruh bisa bertanggung jawab terhadap beberapa manusia, hisabnya bagaimana? Enggak, ini enggak tahu Ibu. Bapak bisa dengar dari siapa? Roh orang enggak beda-beda, setiap
Karena gini, pada dasarnya orang itu roh. Fisik ini kan bisa berganti. Paham ya? Jadi kalau esensi manusia itu rohnya, nafas itu, nafas. Esensi manusia itu rohnya itu. Nanti roh ini, kalau bahasanya itu, akan dimasukkan ke badan. Nah, jadilah dia hidup di dunia. Nanti dicabut lagi, dia hidup di alam barzah. Nanti dibuatkan badan lagi untuk masuk ke alam akhirat. Jadi roh itulah dirinya sebenarnya. Bukan roh yang sama untuk badan yang berbeda-beda. Enggak. Nah, roh ini ketemu badan 2 kali. Roh ini ketemu badan 2 kali. Ketemu pertama kali di alam rahim, itu karena badan yang dipakai untuk hidup di dunia. Nanti akan ketemu badan yang kedua, jadi untuk hidup di alam. Tapi itu orangnya satu ID namanya. Mungkin menggunakan bahasa sekarang, satu roh itu. Ya, badan yang pertama dipakai untuk hidup di dunia, terus kemudian rusak kan. Kemudian dibuat badan baru lagi di waktu kebangkitan itu, kemudian untuk hidup di alam barzah. Makanya badan yang kedua itu menggunakan hukum di akhirat, dia sudah kekal badan yang kedua itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau badan yang di dunia kan nggak kekal kan, dia rusak. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, ada satu pertanyaan mungkin agak menyimpang, saya bacakan aja ya Ustadz ya. Topik kiat menghadapi fitnah akhir zaman, Ustadz. Oh iya. Kalau paling gampang, sebagaimana sabda Nabi, memperbanyak amal. Badiru bil amal. Segera amal, bukan memperbanyak. Segera beramal soleh. Insya Allah kalau kita segera beramal soleh, fitnah itu lewat kayak gini. Kalau ada badai itu, jangan fokus badainya, tapi fokus kita nyari pelindungannya, masuk banker atau apa gitu. Nah sama, fitnah kayak gini jangan fokus fitnahnya, tapi fokus amal soleh. Itu yang pertama. Tapi kalau mau diteruskan untuk membantu ini, pokoknya jangan jauh dari orang soleh lah, jangan jauh dari orang soleh. Gitu. Terus yang ketiga, tolabul ilminya dikuatin. Karena dari ilmu, insya Allah kita mengenali fitnah, akhirnya kita bisa bersikap tepat. Gitu. Jadi mungkin 3 kamu dijawab. Segera amal soleh. Terus tolabul ilmi. Yang ketiga, jangan jauh atau sering aja bersama orang-orang soleh. Apa? Supaya kita ketularan kebaikannya. Wallahu a'lam. Ya Ustadz, bisa diteruskan atau bagaimana nih? Udah 9 Sudah, menit. jadi kamu ulangi lagi. Hari akhir pada pertemuan sekarang ini adalah global hari akhir ya. Kita sudah jelaskan tentang dasar hukumnya, ya. Kita sudah jelaskan tentang makna dan cakupan hari akhir. Ya sudah kan, makna dan cakupan hari akhir tadi. Sedemikian luasnya tadi. Yang ketiga, sikap kita kepada hari akhir itu cover utamanya namanya iman. Nah, di bawah iman ada 4 hal, ada mengetahuinya, menyiapkannya, istiqomah dalam menyiapkan, dan banyak berdoa kepada Allah supaya selamat di hari akhir. Mungkin demikian Bu materi pada pagi hari. Sudah jam 7.10. Fadal, ditutup saja. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan semua yang diberikan Ustadz bisa kita amalkan. Dan sebelum ditutup, Ustadz silakan mohon berdoa dulu untuk kita semua Ustadz, dan ditutup dengan doa kafaratul majlis. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Itu aja Ustadz, monggo. Jamaah dirahmati Allah, mari sama-sama kita bermohon kepada Allah. Semoga Allah kabulkan doa kita. Kita istighfar beberapa kali. Amin. Astagfirullahaladzim. 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 Li wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal hayyin wal amwat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana wa lidina kama rabbawna shighara.
اللهم آت نفوسنا تقوى وزكها خير من زكاها يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم ارحمنا ارحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جناتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.